kami di sini dari mahasiswa Winahas Jember, Prodi Tadis Biologi, mau menanyakan atau mewawancari tentang produk jamur tiram. Tapi sebelumnya itu mau menanyakan namanya sampean siapa ya, Pak? Nama saya Bapak Hasim. Alamat Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Pekerjaan sehari-hari gak? Selain pembudidaya jamur tiram, itu juga petani sebenarnya. Langsung ke pertanyaannya aja, Pak. Oke. Yang pertama kan udah tahu. Kedua itu cara pembuatannya itu gimana, Pak? Untuk cara pembuatan jamur tiram sebenarnya nggak sulit amat lah. Untuk pertama siapkan bahan-bahannya, yaitu serbuk kayu. Serbuk kayu itu harus milih-milih kayu, bukan harus semua serbuk kayu bisa, itu enggak. Biasanya kayu dari bahan sengon atau karet, itu yang bagus. Itu serbuk kayu yang pertama. Kedua, dedak itu biasanya setelah bahan ketiga itu antara serbuk kayu, dedak, dan kapur atau kalsium, itu dikasih air secukupnya. Perkiraan kita genggam seperti ini, nggak terlalu meneteskan airnya, yang basah yang penting. Nah, itu baru kita tutup rapat supaya nguap. Nah, itu kuat. Baru keesokan harinya baru kita siapkan plastik baklok, kita baru kemas. Setelah kemas, tutup dengan, kalau ada cincinnya tutup langsung itu enak. Kalau nggak ada, kasih plastik lalu gelang karet, ya itu cukup. Baru siapkan pemasaan, yaitu drum atau drum. Nah, itu dikasih rak-rakan untuk menata baklok itu. Nah, setelah itu dimasak selama 6-8 jam, dan itu pun harus rapat. Jadi drum itu dikasih plastik, diikat, jadi supaya uapnya itu nggak keluar, jadi benar-benar panas di dalamnya, jadi sampai matang. Kalau nggak matang nggak jadi. Setelah dingin, ya cukup untuk bahannya seperti itu, sampai cara masak. Jadi itu cukup sudah. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, inovasinya itu inovasi jamur tiram itu banyak inovasinya. Terserah kita mau bikin apa. Untuk yang sekarang itu yang paling tenar biasanya ya crispy, nugget. Untuk itu bakso itu bisa. Itu yang paling tenar sekarang itu. Untuk lain-lainnya terserah mau masak apa tuh, terserah konsumen masing-masing. Untuk bioteknologinya yang dipakai itu apa? Untuk itu cara-caranya sebenarnya ruangan. Jadi setelah kita masak tadi itu yang awal, baru kita masukkan setelah dingin ya, kita masukkan ke ruangan pembibitan, yaitu ruangan yang steril. Jadi kita pun harus semprot dulu dengan alkohol. Jadi ruangan itu kita semprot dulu, kita masukkan. Untuk setelah bau alkohol itu hilang, kita masuk. Nah, baru itu bisa steril. Untuk selanjutnya apa itu tadi? Terkait dengan yang terkait dengan biotek, itu kita siapkan bibit jamur atau benih jamur dengan alat, yaitu stik, untuk mengeluarkan si benih jamur itu dimasukkan ke baklok. Dan itu harus kita steril juga untuk stiknya. Baru setelah itu diganti dengan kertas koran atau kertas apa itu, kita potong kecil-kecil, yang penting bisa menutupi. Kita kasih karet gelang. Setelah itu kita diamkan, namanya biasanya inkubasi itu untuk penjalaran bibit ke baklok, untuk media tanam itu sendiri, sekitar 30-40 hari itu. Nah, untuk selanjutnya setelah 40 hari kita siapkan kumbung atau gudang. Nah, baru kita pindah ke situ untuk menunggu
jamur tumbuh. Cukup situ, simple. Udah. Untuk cara perawatan. Untuk cara perawatan itu yang penting lembab, bersih, dan kita sekali-kali kasih semprot hama. Ya nggak harus setiap hari, ya seminggu sekali atau 10 hari sekali, tergantung kita lihat ada hama apa enggak. Kalau enggak ya nggak perlu. Kalau ada tanda-tanda hama yang ke situ baru kita semprot, karena tanaman ini tanaman herba sebenarnya, jadi nggak perlu sering ada penyemprotan kalau nggak ada hama. Ya. Mungkin cukup. Cukup, mungkin cukup dari kami Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.